Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu wasallam amma ba'd. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian tentang akidah Ahlus Sunnah tentang tabarruk. Pada pertemuan tadi kita sudah membahas tentang tabarruk yang disyariatkan. Dan kita sudah sebutkan syarat-syarat tabarruk yang disyariatkan. Sekarang kita membahas bagian yang kedua, tabarruk mamnu' atau muharram. Tabarruk yang terlarang atau yang diharamkan. Yang pertama, tabarruk yang dilarang ada dua macam. Tabarruk syirki, tabarruk yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Tabarruk yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Apa pengertiannya? Syekh mengatakan, at-tabarruku bimakhluqin yu'taqadu fihi annahu malikun lil barakah binafsihi wa annahu yamnahuha lil mutabarraki bihi sawa'un kana al mutabarraku bihi mimman yushra'u at-tabarruku bihi kan nabi sallallahu alaihi wasallam aw la yushra'u at-tabarruku bihi kaqabrin aw syajarin aw hajar wa wajhu kaunihi syirkan anna al-barakah la yamlikuha illa Allah wat tabarruku biman syuri'a at-tabarruku bihi minal makhluqin huwa min babi badli sabab li husulil barakati min Allah la i'tiqad anna al-makhluqa yamlikuha famata ma'taqada al-mutabarriku fi makhluqin annahu yamliku al-barakah faqad ja'alahu niddan lillah fima huwa min khasa'isih. Perhatikan baik-baik, ini penting. Tabarruk yang terlarang ada dua. Tabarruk yang syirik, yaitu tabarruk dengan makhluk yang diyakini bahwa makhluk tersebut memiliki berkah dengan sendirinya. Makhluk tersebutlah yang memberikan berkah kepada yang bertabarruk dengannya. Ini tabarruk syirik. Tabarruk dengan makhluk, meyakini berkah kepada, baik tabarruk tersebut dengan yang disyariatkan untuk bertabaruk dengannya, seperti bertabaruk dengan Nabi, yang tidak disyariatkan bertabaruk dengannya, seperti tabaruk dengan kuburan. Meyakini bahwa makhluk tersebut memiliki berkah dengan sendirinya. Meyakini bahwa makhluk tersebut memiliki berkah dengan sendirinya. Baik makhluk ini makhluk yang boleh ditabaruki dengannya, seperti Nabi Muhammad SAW. Boleh kita bertabaruk dengannya. Nanti saya akan jelaskan. Apalagi makhluk yang tidak boleh ditabaruki dengannya, seperti kuburan, pepohonan, bebatuan, atau apapun. Nah, timbul pertanyaan, mengapa dia syirik? Karena meyakini bahwa berkah ada yang memilikinya selain Allah. Padahal di awal sudah kita jelaskan poin yang kedua, berkah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertabarruk dengan makhluk yang memang dibolehkan untuk bertabarruk dengan makhluk tersebut, bukan makhluk ini yang memiliki berkah, tetapi hanya menjadikan makhluk ini sebab untuk mengambil berkah.
kita tidak meyakini makhluk ini yang memiliki berkah dengan sendirinya. Karena hanya Allah yang memiliki berkah dengan sendirinya. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, Nabi Muhammad SAW meletakkan tangannya pada air yang sedikit, kemudian airnya bertambah banyak, sampai satu kaum Ansar, satu kaum Muhajirin bisa berwudu dengannya. Kemudian beliau bersabda, wa annal barakata minallah, dan berkah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tabarruk dengan syirik, tabarruk syirik. Saya bacakan fatwa dari panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah Kerajaan Arab Saudi. Mereka mengatakan at-tabarruku bil makhluk min qabrin aw syajarin aw hajarin aw insanin hayyin aw mayyitin ya'taqidu fa'ilu dzalika husulul barakah min dzalikal makhluq al-mutabarraku bihi aw annahu yuqarribuhu ila Allah subhanahu wa yashfa'u lahu 'indahu ka fi'lil musyrikin al-awwalin fa hadza yu'tabaru syirkan akbar min jinsi 'amalil musyrikin ma'asnami wa awthanihim. Bertabaruk dengan makhluk, baik itu kuburan, pepohonan, bebatuan, manusia yang masih hidup atau yang sudah meninggal, dan yang melakukan tabaruk itu meyakini terjadinya barokah dari makhluk yang ditabaruki ini. Makhluk yang ditabaruki ini yang memiliki berkahnya, atau makhluk yang ditabaruki ini bisa mendekatkan diri kepada Allah, memberikan rekomendasi di sisi Allah, seperti perbuatan orang-orang musyrik di zaman dahulu. Maka ini dianggap sebagai syirik akbar dari jenis perbuatan orang-orang musyrik, bertabaruk dengan berhala-berhala mereka. Ini para ikhwan, seperti dalam hadis Abu Waqid Al-Laythi, ketika orang-orang musyrik menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon yang disebut dengan Zatu Anwat, pohon yang memiliki banyak gantungan. Untuk apa orang musyrik menggantungkan itu? Untuk bertabaruk dengan pohon tersebut, agar pedangnya tajam, tepat sasaran, tombaknya tepat sasaran, panahnya tepat sasaran. Bertabaruk dengan pohon tersebut, meyakini bahwasanya pohon itulah yang memberikan berkah. Maka ini tabaruk syirki. Ini tabaruk syirik. Apa identitas tabaruk syirik? Meyakini bahwa yang ditabaruki memiliki keberkahan sendiri. Ya, meyakini yang ditabaruki memiliki keberkahan sendiri. Ini adalah tabarruk syirik. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jenis tabarruk yang kedua yang terlarang adalah tabarruk bid'ah. Tabarruk bid'ah. Apa itu tabarruk bid'ah? At-tabarruku bima lam yushra', at-tabarruku bihi, atau at-tabarruku bi ghairi tariqatin masyru'ah. Tabarruk bid'ah ada dua macam. Yang pertama, bertabaruk dengan sesuatu yang tidak disyariatkan untuk bertabaruk dengannya. Bertabaruk dengan sesuatu yang tidak disyariatkan untuk bertabaruk dengannya. Seperti bertabaruk dengan kelambu Ka'bah, bertabaruk dengan makam batu yang Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di atasnya ketika membangun kembali Ka'bah, atau yang disebut dengan maqam Ibrahim. Bertabaruk dengan pagar-pagar kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertabaruk dengan dinding-dinding Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau masjid-masjid lainnya. Ini tabarruk bid'ah yang pertama, yaitu bertabaruk dengan sesuatu yang tidak disyariatkan bertabaruk dengannya. Yang tidak disyariatkan bertabaruk dengannya.
Yang kedua, tabarruk bid'ah adalah tabarruk dengan sesuatu yang disyariatkan dengannya, akan tetapi tidak dengan cara yang disyariatkan. Bertabarruk dengannya disyariatkan, tapi tidak dengan cara yang disyariatkan. Ya, bertabarruk dengannya disyariatkan, tapi tidak dengan cara yang disyariatkan. Ini bid'ah. Seperti bertabarruk dengan Al-Quran. Bertabarruk dengan Al-Quran disyariatkan, tetapi harus dengan cara yang disyariatkan. Jika bertabarruk dengan Al-Quran dengan cara yang tidak disyariatkan, maka ini tabarruk bid'ah. Imam Ibnul Arabi, ulama Islam ahli hadis bermadzhab Maliki, berkata di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi atau Ariyatul Ahwazi yang tulis oleh Imam Ibnul Arabi, ta'liqul Quran laisa min tariqis sunnah, innama sunnah fihi dzikru duna ta'liq. Menggantungkan Al-Quran sebagai kalung, ya, bukan dari jalan sunnah, tetapi yang sesuai dengan sunnah adalah berzikir, membaca Al-Quran tanpa menggantungnya. Bertabaruk dengan Al-Quran jika dengan yang disyariatkan diperbolehkan. Seperti apa bertabaruk dengan Al-Quran yang disyariatkan? Membacanya, mendengarnya, mempelajarinya, menghafalnya, dan mengamalkan hukum-hukumnya. Ini bertabaruk dengan Al-Quran dengan cara yang disyariatkan, diperbolehkan. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang sesuatu ini yang ditabaruki tidak disyariatkan, tidak ada dalilnya bahwa dia penuh dengan berkah, dijadikan oleh manusia sebagai bahan yang penuh dengan berkah, kemudian ditabaruki dengan cara yang salah. Jadi jahlun fawqa jahl, kebodohan di atas kebodohan. Sesuatu ini tidak ada dalilnya bahwa dia berkah, lalu dijadikan sebagai benda untuk ditabaruki, dianggap dia penuh dengan berkah, kemudian caranya tidak disyariatkan, cara bertabaruk dengannya juga tidak disyariatkan. Jadi zulumat fawqa ba'd, kegelapan di atas kegelapan, kebodohan di atas kebodohan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sekarang disebutkan di dalam kitab Fathul Bayan fi Maqasidil Quran, Fadilat Syekh Muhammad Siddiq Khan Hasan Khan berkata, minal bid'ah, termasuk perbuatan bid'ah, ta'liqul mushaf ala saghir, menggalungkan Al-Quran pada anak kecil, atau kabir, atau pada orang dewasa, kahijabin awlin nadhrah, untuk menjaga diri atau untuk agar terjaga kalau banyak orang yang lihat. Ini bid'ah. Ini tabarruk dengan cara bid'ah. Kenapa? Caranya tidak disyariatkan. Meskipun Al-Qur'annya adalah penuh dengan berkah, boleh bertabarruk dengannya, tapi caranya harus sesuai dengan syariat. Contoh lagi kata beliau, wa kadza minal bi'ah kitabatu syai'in minal Qur'an li hadzal gharad wal mashru'u qira'atu ayatil kursi 'inda an-nawm aw al-mu'awwidhatain aw qira'atil ad'iyah wal warida fi sunnati li hadza. Contoh lagi, yang disunnahkan bertabaruk dengan Al-Quran dengan cara yang disyariatkan adalah membaca ayat kursi sebelum tidur, membaca 2 surat penjagaan sebelum tidur, Al-Falaq dan An-Nas, membaca doa-doa sebelum tidur. Ini bertabaruk dengan Al-Quran yang ada dalilnya bahwa Al-Quran itu penuh berkah dan boleh ditabaruki, dan caranya sesuai dengan syariat.
3 poin itu. Ya. Nah, yang ada sekarang adalah tidak. Al-Qur'annya penuh dengan berkah, tetapi dan boleh ditabaruki, tetapi cara bertabaruknya tidak sesuai dengan syariat. Caranya bagaimana? Ditempellah ayat kursi. Paham ya? Ayat kursinya berkah enggak? Berkah. Boleh bertabaruk dengannya tidak? Boleh. Ya, boleh. Tetapi cara bertabaruknya pun harus sesuai dengan syariat. Kadang tidak demikian. Ada ayat 1000 dinar misalnya. Ayat kursi dijual ayatnya. Ya. Kadang ada ayat kursi diikat di ayunan. Bukan begitu cara bertabaruk yang disyariatkan. Benar ayat kursinya penuh dengan berkah. Benar boleh bertabaruk dengannya. Tapi, apa tapinya? Cara bertabaruknya harus sesuai dengan syariat Islam. Paham ini para ikhwah? Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang poin yang kelima. Sebelum poin yang kelima, patut kiranya saya gambar ya tentang tabarruk ini. Aqsam at-tabarruk. Pembagian tabarruk. Ya, mungkin dengan gambar ini bisa lebih jelas. Yang pertama, kita ambil dari kanan. Tabarruk masyru'. Tabarruk yang disyariatkan. Syaratnya ada 4. Ya. Nah, nanti tulis di syaratnya. Kemudian yang kedua, tabarruk mamnu'. Tabarruk yang dilarang. Ada 2 macam, yaitu tabarruk apa tadi? Syirki. Tabarruk kesyirikan. Yang kedua, tabarruk bid'i. Ya, tabarruk syirik. Kapan syirik? Ketika meyakini bahwa berkah itu berasal dari sesuatu yang ditabarruki tanpa dari Allah. Baik itu bertabaruk dengan nabi atau orang-orang saleh yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, atau dengan benda-benda mati seperti kuburan, pohon. Jika meyakini tidak itu ada memberikan berkah dengan sendirinya tanpa Allah, maka ini masuk ke dalam tabarruk syirik. Tabarruk yang kedua adalah tabarruk bid'ah. Tabarruk bid'ah. Tabarruk bid'ah dibagi menjadi 2, yaitu bertabarruk dengan sesuatu yang tidak berkah. Tidak ada dalilnya benda tersebut berkah, dia bertabaruk dengannya. Yang kedua, bertabaruk dengan apa? Yang tidak disyariatkan. Dalilnya bahwa benda tersebut berkah, bertabaruk dengannya boleh, tapi caranya tidak disyariatkan. Nah, ini semuanya nanti ada contoh-contoh. Silakan contoh masing-masing. Ya. Nah, itu pembagiannya. Sekarang poin kelima.
potret tabarruk yang disyariatkan. Beberapa potret saja yang saya contohkan. Yang pertama, bertabarruk dengan Al-Quran. Al-Quran penuh dengan berkah. Oke, satu sudah, dalilnya ada. Kitabun anzalnahu mubarak. Al-Quran kita turunkan penuh dengan berkah. Ada dalil bahwa Al-Quran berkah. Yang kedua, Al-Quran yang berkah tadi boleh ditabaruki. Ada dalilnya, yaitu dengan membacanya, dengan menjadikan dia sebagai ruqyah. Ya. Dua. Yang ketiga, cara bertabaruk dengan Al-Quran harus sesuai dengan yang disyariatkan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasrah." Bacalah surat Al-Baqarah. Membacanya berkah. Ya. Ada dalil bahwa boleh bertabaruk dengan surat Al-Baqarah. Membacanya berkah. Cara bertabaruknya dengan cara apa? Membacanya. Wa tarkaha hasrah, dan meninggalkannya adalah kerugian. Wala tastati'ul batalah. Para tukang sihir tidak sanggup melawan surat Al-Baqarah. Dan ini siapa yang sibuk dengan ruqyah ini pasti mengetahui betul bagaimana kedahsyatan surat Al-Baqarah. Ya. Dan ruqyah itu capek. Surat Al-Baqarah itu 2 juz 4 lembar. Bagi yang lancar baca Quran, yang lancar lah, lancar. Bagi yang lancar itu sekitar 1,5 jam atau 1 jam 15 menit. Lancar. Lancar yang ulun maksud seperti Imam Sudes di Mekah. Lain nang zalikal gitu, itu sampai setahun kada selesai. Yang di ruqyah keburu mati dulu. Nah, ini tabarruk dengan Al-Quran. Yang kedua adalah tabarruk dengan zikir. Bertabarruk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nama-nama Allah penuh dengan berkah. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 78. Tabarakasmu rabbika dzil jalal. Nama engkau ya Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya. Nama Allah penuh dengan berkah. Ada dalilnya. Kemudian boleh bertabaruk dengan berzikir dengan nama Allah. Cara bertabaruk dengan berzikir dengan nama Allah adalah dengan menyebutnya. Nah, itu adalah terkumpul syarat-syaratnya kalau begitu. Syarat yang keempat tadi, apa syarat yang keempat? Meyakini. Meyakini apa? Bahwa berkah hanya datang dari Allah. Apa yang kita kerjakan dari baca Quran, kemudian dari berzikir, itu hanya sebab saja. Taib. Contoh tabaruk yang disyariatkan yang ketiga, bertabaruk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana salawat pian? Tabaruk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bertabaruk dengan Nabi di sini ada caranya. Nabi Muhammad SAW manusia penuh dengan berkah. Bertabaruk dengannya ada dalil syariatnya. Cara bertabaruk dengan Nabi, satu, beriman kepada beliau. Ya, beriman kepada beliau. Yang kedua adalah bertabarruk dengan tubuh, jasad, fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertabarruk dengan tubuh, jasad, fisik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh,
dengan telapak tangan beliau. Dan ini terjadi kepada Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidzat wa yanfuth falamma ishtadda waj'uhu kuntu aqra'u alaihi wa amsahu anhu bi yadihi wa raja'a barakatiha. Adalah Nabi Muhammad SAW kalau sedang sakit, yang menunjukkan bahwa beliau manusia, bukan dari cahaya. Ya, sibuk-sibuk membicarakan cahaya. Nabi Muhammad SAW manusia biasa. Bedanya beliau diberikan wahyu. Buktinya beliau manusia seperti kita adalah beliau sakit. Buktinya hadis Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi Muhammad SAW jika sakit, beliau meruqyah diri beliau sendiri dengan membaca mu'awwidzat, membaca surat-surat minta perlindungan, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Kafirun. Dan ini yang patut dilakukan sebenarnya oleh seorang muslim, mencontoh Rasulullah SAW kalau sedang sakit. Ya, sebagian muslim, sebagian kita kalau sedang sakit menobat. Nungkarakan obat. Obat yang paling utama adalah meruqyah. Bertabaruk dengan Al-Quran, itu yang paling utama, baca. Dan ulun sering merasakan itu. Sakit kepala, mungkin karena kurang tidur, mungkin karena banyak pikiran, baca bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillahi qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir sebanyak 7 kali. Alhamdulillah. Siapa yang sering melakukannya dia pasti tahu rahasianya. Ya, nah, ini nasihat. Semestinya kalau sedang sakit bertabaruklah dengan Al-Quran, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wa yanfuth, kemudian beliau melakukan tiupan-tiupan. Falamma ishtadda waj'uhu, ketika beliau sudah sakit keras, tidak sanggup lagi meruqyah diri sendiri, kuntu aqra'u alaihi, aku yang membacai beliau. Wa amsahu anhu biyadihi, dan aku mengusapkan kepada tubuh beliau dengan tangan beliau sendiri. Jadi ini Aisyah, tangan beliau diusapkan ke tubuh beliau sendiri. Ya, raja'a barakatiha, berharap berkah dari beliau, dari tangan beliau. Ini menunjukkan bahwa bertabaruk dengan fisik tubuh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, yang ketiga, bertabaruk dengan bekas-bekas beliau. Jadi cara bertabaruk dengan Nabi Muhammad SAW, satu, dengan mengimani beliau. Dua, bertabaruk dengan fisik jasad beliau. Yang ketiga, bertabaruk dengan bekas-bekas beliau. Bertabaruk dengan bekas-bekas beliau dibagi menjadi ada yang ketika beliau sudah meninggal. Yang masih hidup dulu, contohnya bertabaruk dengan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad beliau bagikan rambut-rambut beliau kepada para sahabatnya. Ini masih hidup Nabi Muhammad SAW. Bertabaruk dengan bekas dari tubuh beliau, seperti rambut. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hallaq yahliqu. Aku pernah melihat Rasulullah SAW dan tukang cukur mencukur beliau. Wa atafa bihi ashabah. Kemudian beliau membagikan kepada para sahabatnya. Fama yuridun an taqa sya'rah illa fi yadi rajul. Tidak ada rambut kecuali ada di tangan seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ini khusus rambut beliau. Rambut ulun pian atau wali siapapun kada kawa disamakan. Ini khusus rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Imam Al-Qadhi Iyad, fihi ma 'urifa min tabarrukin bi kulli syai'in minhu alaihi salam, la siyama min jasadihi wa dhatihi. Di dalam riwayat tadi terdapat dalil bahwa para sahabat bertabaruk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari setiap sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dari jasad beliau atau tubuh fisik beliau.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh, kata Imam An-Nawawi, boleh menyimpannya untuk bertabaruk dengannya. Ya, boleh menyimpannya untuk bertabaruk dengannya. Selanjutnya contoh bertabaruk dengan bekas dari Rasulullah SAW, bertabaruk dengan air ludah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bayi baru lahir, kemudian dikunyahkan kurma oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian bekas kunyahan tersebut dimasukkan. Ini bertabaruk dengan air ludah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Makanya para ikhwah kadang kalau ada orang, Ustaz ini bayi saya tolong tahnik dong. Saya itu agak sungkan. Kenapa? Liur kita ngapain? Ya. Makanya kadang saya cuma pegang-pegang ini, ya masukkan. Ya, beda dengan liur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah. Taib. Masih banyak lagi kayaknya gini pertanyaannya dulu. Taib. Di sini ada hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bisibyan fa yubarriqu alaihim wa yuhanniku. Rasulullah SAW sering didatangi oleh bayi. Kemudian beliau memberikan keberkahan kepada bayi tersebut dengan cara memberikan tahnik tadi melalui air ludah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bertabaruk dengan keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana yang terjadi pada Ummu Sulaim, ibundanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur. Kemudian qad araq, keluar keringat beliau. Wastanqa'u 'araqahu 'ala qit'ati adim. Aku tanai keringatnya pada sebuah tempat yang terbuat dari kulit. Lalu fatahtu aditataha faja'altu tanshifu dzalikal 'araq fata'assarahu fi qawaririha. Lalu kemudian aku ambil, masukkan ke dalam situ, aku peras, masukkan ke dalam sebuah tempat. Rasulullah SAW bangun. Kemudian beliau bertanya, "Ma tasna'in?" Apa yang kau buat wahai Ummu Sulaim? Kemudian Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, narju barakatahu li sibyanina." Wahai Rasulullah, kami berharap berkahnya untuk anak-anak kecil kami. Kalau ada yang sakit, ya, disapukan dengan keringat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertabarruk dengan apa saja yang tersentuh dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti pakaian beliau, kemudian jari jemari beliau yang terkena makanan, kemudian bekas minum beliau, bekas wudhu beliau. Ini semuanya ada dalilnya, tapi karena ada waktu, ya, ini semua adalah bertabaruk dengan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Ya, saya ulangi tadi apa? Bertabaruk dengan jasad beliau ketika beliau masih hidup. Yang pertama apa? Yaitu dengan rambut. Yang kedua dengan keringat. Yang ketiga dengan ludah. Yang ketiga dengan keringat. Kemudian yang keempat dengan sesuatu yang terkena jasad beliau, seperti pakaian, seperti makanan yang terkena jari jemari beliau, seperti bekas minum beliau, dan itu khusus milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau bekas minuman siapapun dari orang saleh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa dijadikan benda untuk ditabarruki, ya. Kemudian bekas air wudhu beliau dan seterusnya. Sekarang bagian yang kedua, bertabaruk dengan Nabi, dengan jasad Nabi setelah wafat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti misalkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan rambut. Boleh. Nabi Muhammad SAW sudah wafat, bertabaruk dengan rambut beliau, boleh. Bertabaruk dengan bekas gelas beliau, boleh. Bertabaruk dengan tongkat beliau, boleh. Bertabaruk dengan cincin beliau, boleh. Tetapi ingat ya, bahwa dengan berlakunya zaman semakin jauh, maka bekas-bekas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sulit untuk dipercaya sampai sekarang ada. Seperti rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari penampakannya saya sulit dipercaya. Rambutnya panjang 1,5 meter. Kayak apa itu kesannya? Ya, dan itu kadang-kadang jadi komersil. Kita tidak mengingkari proses bertabaruk dengan rambut beliau sepeninggal Rasulullah SAW wafat. Boleh. Asalkan itu bujur-bujur rambut beliau. Kalau seandainya bukan rambut beliau, maka tidak diperbolehkan. Taib. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, poin terakhir yang keenam. Potret penyimpangan dalam kelakuan tabarruk. Potret menyimpang dalam kelakuan tabarruk. Yang pertama, bertabarruk dengan tempat-tempat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah singgah di sana, duduk di sana, lewat di sana. Padahal tidak disyariatkan, seperti bertabarruk dengan Goa Sur, tempat Rasul SAW bermalam 3 hari 3 malam sebelum hijrah ke kota Madinah. Bertabaruk dengan Goa Hira, ya, tempat Rasul SAW bertafakur sebelum dapat wahyu, dan akhirnya dapat wahyu di situ pertama kali oleh Jibril alaihissalam. Maka tidak disyariatkan untuk bertabaruk di sana, naik ke sana. Dan yang menyedihkan hati adalah sebagian ustaz mulai mempermudah jamaahnya untuk naik ke sana dengan niatan mungkin untuk menapak tilasi sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan itu tidak benar. Kalau seandainya ustadznya dan jamaahnya bisa menjaga akidahnya, tetapi orang-orang yang datang setelah si ustadz meninggal tidak ada jaminan bisa menjaga akidahnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya setelah berhijrah ke kota Madinah tidak ada mengajak, ayo ke gua Hira, Jabal Nur, Gunung Nur, di situ aku dulu dapat wahyu. Tuh lihat, ayo ke sana. Tapi dan di zaman sekarang sangat ironi, kadang-kadang difasilitasi malah. Ada khusus untuk jalan. Akhirnya kelakuan masyarakat bermacam-macam. Ada yang silat di situ. Nah, ya, subhanallah. Itu siapa pertama kali itu? Yang mencontohkan tuh si ustadznya itu. Ya, tidak setuju saya dengan perbuatan itu. Dan itu ustadz kadang-kadang dan ustadz tersebut membawa dakwah sunnah. Nah, ini tidak setuju saya. Siapapun dia, ya, an-nas yu'khad min qawli wa yurad. Manusia diambil perkataannya atau ditolak. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali yang dikubur di kuburan ini, kata Imam Malik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam dakwah sunnah, dakwah salaf tidak boleh kita ghulu. Itu perbedaan yang sangat jelas antara dakwah sunnah, dakwah salaf dengan dakwah selain sunnah. Tidak boleh ghulu terhadap seorang ustaz. Kalau salah, katakan salah. Nahnu nuhibbu asatidatina. Kita mencintai ustaz-ustaz kita. Wal haqqu ahabbu ilaina minhum. Kebenaran lebih kita sukai daripada mereka. Paham ya?
Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kalau seandainya di zaman sekarang bisa tertahan fitnahnya karena ustadznya masih hidup, jamaahnya bisa dinasehati, siapa yang bisa menjamin jejak digital setelah kita meninggal? Hati-hati. Apalagi kalau seorang publik figur, semua ucapannya, kelakuannya akan ditiru. Coba contoh ditiru sekarang. Saya agak gemes lihat jamaah-jamaah jenggotan main game gitu. Divideokan, kemudian al-mu'minul qawi khairun minal mu'minil dha'if wa fi kullin khairun wa ahabbu ila Allah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan setiap dari orang beriman adalah baik. Gara-gara satu ustaz, kemudian yang jamaah lain ngikutin. Wah, dilihat oleh akhwat-akhwat. Nah, saya punya bukti. Mereka tersepona dengan itu. Saya di majelis. Apa ustaz? Nanya saya. Bahkan saya simpan itu pertanyaannya. Nanya, tidak 1-2 kali majelis. Dan kekuatan yang disebutkan dalam hadis tersebut bukan kuat ngangkat barbel, kuat iman, bro. Dan saya langsung bertanya kepada Fadilat Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, tidak layak seorang pendakwah seperti itu. Tidak layak. Itu termasuk daripada menggugurkan muru'ah. Bahkan Syekh bercerita, saya kadang keluar dari rumah saya, Syekh nih cerita, ada anak-anak main bola. Kemudian bola tersebut tanpa ada sengaja datang kepada saya. Saya mau nendang padahal. Tapi untuk menjaga muru'ah sebagai seorang ahli ilmu, pendakwah, saya tinggalkan itu bola. Saya jalan seperti biasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini potret, kembali ke tabarruk ya. Potret yang keliru bertabarruk dengan tempat-tempat seperti perjanjian Hudaybiyah, pohon Ridwan. Alhamdulillah para sahabat sudah menebasnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertabarruk dengan kuburan Nabi dengan cara mengerjakan berbagai macam ibadah di sekitar kuburannya. Sholatkah, baca Qurankah secara khusus, zikirkah secara khusus, bahkan tawaf. Pernah kedapatan ini? Yang jaga di depan kuburan Nabi kan itu ada. Ini orang lewat berkali-kali. Pas ditanya, sudah berapa kali putaran? Tanpa sadar dia jawab, sudah 5, tinggal 2. Yang menjaga pinter tuh. Ya. Tidak boleh para ikhwan bertabarruk dengan kuburan-kuburan. Ini potret yang keliru. Kalau kuburan Nabi Muhammad SAW saja tidak boleh bertabarruk dengannya, maka tidak boleh kita bertabarruk dengan kuburan-kuburan lain. Dan khusus untuk kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam tanahnya bisa ditabarruki. Karena Allah mengabulkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la taj'al qabri wathan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala. Ya. Lihat. Ini gambar kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kiblat ke sana. Ini kepala beliau di sini, kemudian di lutut beliau kepala Abu Bakar As-Siddiq. Di lutut Abu Bakar As-Siddiq kepala Umar bin Khattab. Ini adalah di dalam kamarnya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah. Baik. Kuburan ini asalnya adalah kamar dari Aisyah radhiyallahu anha. Kamar
Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah. Nabi wa mimbari. Ini mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Raudhah min riyadil jannah. Raudhah asalnya hanya 30 kali 35. Antara rumah dengan mimbar, raudhah dari raudhahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Raudhahnya surga. Apa maksud raudhah? Ada berbagai macam penafsiran dari para ulama. Ada yang mengatakan bahwa beribadah di dalamnya, maka ini raudhah nanti akan diangkat oleh Allah ke surga sebagai saksi bahwasanya orang-orang yang pernah ke sini akan diberatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua, beribadah di dalamnya dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tempat yang penuh dengan berkah. Baik, kembali kita ke sini. Setelah Aisyah radhiyallahu anha wafat, kemudian para sahabat seluruhnya di kota Madinah wafat, maka sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun menjadi khalifah. Beliau tidak ada urusan perluasan Masjid Nabawi. Digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelumnya, sebelum Abu Bakar As-Siddiq, Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah pernah melebarkan masjid kali 10 tahun ke-7 Hijriah setelah peperangan Khaybar. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu zaman Umar bin Khattab terjadi perluasan, yaitu pada ke-17 Hijriah. Tahun ke-17 Hijriah. Yang beliau lakukan perluasannya adalah ini arah selatan. Ini utara, ini adalah barat. Timur di sini. Selalu perluasannya adalah selatan, barat, dan utara. Tidak pernah memasukkan timur, karena di timur ada kuburan. Dilakukan oleh Umar seperti itu tahun ke-17 Hijriah. Kemudian dilakukan oleh Utsman juga begitu. Selalu yang diperluas selatan, arah kiblat, barat, kemudian tahun keberapa Utsman? Tahun ke-29, tahun ke-17, tahun ke-7. Terus sampai kepada tahun 78 Hijriah. Waktu itu pemimpinnya sebagai khalifah Al-Walid bin Marwan dari dinasti Umayyah. Al-Walid bin Marwan. Gubernur Mekahnya pada waktu itu, Madinahnya pada waktu itu adalah Umar bin Abdul Aziz, yang nanti disebut-sebut sebagai khalifah Rashidah yang kelima. Pada tahun inilah akhirnya seluruh sahabat waktu itu sudah meninggal. Tahun ke-78 Hijriah. Seluruh sahabat pada meninggal. Maka dimasukkanlah ke sini. Timur jadi perluasan. Lalu bagaimana ini? Terjadilah kemudian para khalifah mengkondisikan agar orang tidak langsung menghadap ke kuburan. Caranya, saya gambar lebih dalam lagi. Ya, caranya begini. Ini kuburan, begini. Maka dibuat segitiga dulu. Baru setelah itu ke sini. Tidak bisa menghadap ke kuburan, karena kuburannya sudah masuk ke dalam masjid masalahnya. Baru setelah itu, di zaman Sultan siapa gitu, dari Khalifah Utsman At-Turki, atau orang menyebutnya Ottoman Atatürk, ya. Ini digali.
digali, kemudian diberikan cairan timah yang benar-benar menutup agar tidak bisa masuk ke dalam kuburan. Digali kemudian diberikan cairan timah dan tidak bisa masuk. Lalu setelah itu di zaman kekhalifahan Sultan Murad tahun 1200 Hijriah, dibawalah pagar yang sekarang terlihat pagar hijau. Itu baru-baru saja. Tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Baru-baru saja. Ulun dipadahi, kalau kamu ke Madinah agar pintar berceramah, jilat gitu. Ulun kada pernah menjilat lah. Nah, akhirnya datanglah itu dari Turki. Nah, terlihatlah sekarang ada pintunya di sini, ada pintunya di sini. Jadi jauh kuburan Rasulullah. Bohong kalau seandainya keluar dari kuburan. Bohong. Jauh. Paham ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sampai ke sini tadi? Ya, ini beribadah di samping kuburan. Oh, udah jam 9. Kemudian contoh juga bertabaruk yang menyimpang adalah bertabaruk dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tapi caranya keliru. Dengan mengusap-ngusap, mencium, kemudian peci digisik. Ya. Nah, ini tidak benar. Yang keempat, bertabaruk dengan orang-orang saleh, para ulama, dengan cara bertabaruk dengan badan mereka atau bertabaruk dengan bekas-bekas mereka seperti air ludah mereka, rambut mereka, pakaian mereka, surban mereka, tongkat mereka, wasituha mereka. Ya, biar paham lah wasituha itu. Ya, wasituha itu maksudnya keris-keris, senjata-senjata lama mereka. Bertabaruk dengannya, tasbih mereka. Ya. Ada yang bertabaruk dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya sama sekali, hanya karena bekas dari Ustadz Fulan. Contoh nih misalkan, ulun pernah kejadian. Jadi ada kajian di hadapan para prajurit di sebuah kota, kumpulkan oleh kepalanya. Kemudian ada pertanyaan. Saya bilang, siapa yang bisa menjawab, saya kasih hadiah. Pas kebetulan ada yang di kantong itu uang 100.000 masih hanyar, kinclong pokoknya. Pas Sidin bisa menjawab, sudah kasih. Balik ulun ke Banjar. Dapat telepon dari beliau, Ustadz, duit Ustadz memang beda. Ini keliru tabarruknya. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Kiap ini pertanyaan atau kada? Dosa ginilah. Taib 1, 2, 3 lah ya. Bagaimana batasan yang benar antara kuburan dan masjid yang bersebelahan? Sama tadi, harus ada batasan 2. Tanah masjid dipagari, tanah kuburan dipagari. Baru itu benar-benar lengkap sempurna. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika kami sedang perjalanan dan mampir di warung makan yang ada memajang foto-foto makhluk tertentu? Makhluk sebenarnya. Saat kami tanya ke pemilik warung, dia mengatakan foto itu dipajang dengan mengharap keberkahan untuk usahanya. Nah, tinggal cocokkan saja 4 syarat tadi. Apa syarat yang pertama? Apakah ada dalilnya bahwa itu berkah? Paham? Yang kedua, apakah boleh bertabaruk dengannya? Yang ketiga, apakah ada dalilnya
cara bertabaruk dengannya. Yang keempat, harus meyakini bahwa keberkahan hanya dari Allah. Kalau tidak masuk syaratnya, berarti imma dia tabaruk syirik atau tabaruk bid'ah. Paham ya? Wallahu a'lam. Wah, panjang. Yang panjang saya tidak baca karena panjang. Mana yang lebih baik, mengajak umrah istri dan ketiga anak yang belum memayis, atau mengajak umrah kedua orang tua? Para ikhwah, kalau ada pertanyaan seperti ini saya beri konsep ya, dan konsep ini saya dapatkan dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Sa'ad bin Khathlan hafizahullah, seorang ulama besar di kerajaan Arab Saudi. Beliau mengatakan kalau ada perbuatan mulia dua seperti ini, maka tanya pada diri sendiri, aina aslahu liqalbik, mana yang lebih baik untuk qalbumu, mana yang lebih ikhlas, mana yang lebih ikhlas untuk qalbumu ya. Karena dua-duanya adalah orang yang kita sayangi, istri anak kita sayangi, orang tua kita sayangi, maka mana yang lebih anfa wa aslah liqalbik, mana yang lebih bermanfaat dan lebih cocok, lebih ikhlas untuk qalbumu. Itu kaidahnya selalu seperti itu. Wallahu a'lam. Saat berkampanye, saat berkampanye demi mendukung salah satu paslon, seorang jurkam memperolok bacaan dalam sholat setelah Al-Fatihah, tidak lagi amin, dan saat tasyahud tidak lagi dengan satu jari telunjuk melainkan dua jari. Apakah hal tersebut dapat menjadi pembatal keislaman bagi yang bersangkutan? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengolok-olok sholat, maka perbuatannya adalah membatalkan keislaman. Orangnya belum tentu harus diiqamah hujjah dulu, maksudnya diberitahu, harus dihilangkan dulu penghalang-penghalangnya sampai dihukumi keluar dari agama Islam. Maka saya berpesan ya pada ikhwah, urusan kekuasaan, urusan duniawi, jangan sampai menghalalkan segala cara untuk semua kelompok. Ya, wallahu a'lam. Kelahi pas sudah dapat, jadi kawan. Apakah bacaan syahadatain pada doa setelah wudu atau saat tasyahud bisa mengembalikan keislaman seseorang yang telah masuk dalam pembatal hal keislaman, ataukah harus bersyahadat secara khusus? Jawabannya adalah apabila keluar Islamnya dengan jelas harus bersyahadat. Bagaimana hukumnya jika seseorang sering mengirim stiker DWA yang bunyinya berkat Rasulullah SAW? Apakah diperbolehkan, Ustaz? Apa yang dimaksud dengan stiker itu? Tanya orangnya. Jawabannya apa? Kalau dia meyakini bahwa Rasulullah SAW yang memberikan berkah, maka ini syirik akbar. Kenapa? Karena hanya Allah yang memberikan berkah. Ya, seperti itu. Jadi ditanya, ini ucapan-ucapan yang umum itu maksudnya ditanya, jangan sampai dihukumi dengan secara jelas tanpa ada kejelasan. Saya punya hutang tapi keluarga mengajak ibadah umrah, mana yang lebih diutamakan? Bayar hutang. Jangan-jangan pin pesawat mati, bayar hutang. Kemarin ada yang nanya saya, Ustadz, saya dapat panggilan haji, tetapi kemudian uangnya sudah saya gunakan untuk kepentingan lain. Akhirnya saya tidak bisa melunasi. Bolehkah saya berhutang? Saya katakan, haji bagi yang mampu. Ustadz, panggilannya sekarang, yang kena tidak dapat lagi. Saya katakan, haji bagi yang mampu. Oh iya Ustadz, ya. Baru paham ya. Yang berhutang berarti belum mampu.
Ya, dan tidak akan dihisab. Islam sudah sangat mudah. Inna din yusr, lan yushadad dina illa ghalaba. Agama itu mudah, tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Ya. Jangan memaksakan. Maka bayar hutang dulu. Mau bertanya tentang hukum syariat bertabaruk yang sesuai saat minum air zam-zam. Taib. Air zam-zam, ada dalilnya nggak dia berkah? Ada. Kemudian boleh ditabaruki nggak? Ada dalilnya nggak? Ada. Ya. Kemudian caranya ditunjuki oleh Rasulullah SAW atau tidak? Ada. Maka yang keempat harus meyakini keberkahan itu dari Allah. Air zam-zam meminumnya cuma sebagai sebab. Caranya bagaimana? Minum air zam-zam, kemudian niatkan apa yang ingin dihajatkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, zam-zam lima syuribalah. Zam-zam sesuai dengan yang niat yang meminumnya. Rasulullah SAW juga bersabda, zam-zam ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Zam-zam adalah makanan yang paling bergizi, mengenyangkan, dan obat yang paling menyembuhkan. Makanya Jabir bin Abdullah ketika dari kota Madinah ke kota Mekah, beliau tidak ada bekal di situ, minum air selama sebulan atau 3 bulan. Ya, nah ini pada ikhwan. Jadi diperbolehkan. Jangan dinding ayat kursi atau Al-Quran apakah diturunkan lalu dibakar atau bagaimana? Maka jawabannya tidak mengapa sebenarnya, asalkan tadi yang sesuai dengan syariat, bukan dengan dipajang. Dibaca ayat kursinya untuk menjaga kita, dibacanya sebelum tidur. Wallahu a'lam. Karena nanti kalau saya jawab turunkan, apalagi dibakar, oh lihat Wahabi menurunkan. Lihat mobil bagus, selawatin dulu. Lihat teman umroh dulu, apa semua diselawatin. Bila ingin sesuatu, selawatin dulu. Apakah ini termasuk tabaruk yang mengandung kesyirikan? Gini kisahnya, selawatin dulu tuh kisahnya kayak ini. Ada orang berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya bersalawat di dalam doa saya sebanyak 1/3 dari doa saya bersalawat. 1/3 dari doa saya bersalawat. Nah, kemudian kata Rasulullah, khair, fa in zitta fa huwa khairun lak. Terserah engkau. Tapi kalau engkau tambah dari 1/3 itu lebih baik. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, kalau setengah wahai Rasulullah, apakah saya tambah lagi? Kata Rasulullah SAW, baik, kalau engkau ingin tambah terserahmu, dan menambah lebih baik bagimu. Kemudian kata orang tersebut, 2/3 dari doa saya, misalkan ini doa dari sini ke sini, 2/3-nya cuma selawat aja. Kata Rasulullah SAW, baik, dan jika engkau menambah lebih baik bagimu. Kalau begitu Rasulullah SAW, seluruh doaku cuma selawat saja. Kata Rasulullah SAW, idzan tukfahammu. Kalau begitu, nah ini intinya, kalau begitu seluruh hajatmu dicukupkan. Berdasarkan hadis ini, maka timbullah prakteknya, salawatin aja gini dahulu. Nah, datang ke rumah hendak nungkar, ikuti pagarnya, Allahumma shalli alaihi wasallam. Prakteknya kadang kayak itu. Hadisnya memang iya seperti itu, kalau perbanyak selawat. Tapi prakteknya apakah seperti itu? Tidak seperti itu. Maksudnya perbanyak selawat, ya. Hendak motor ganal, Allahumma shalli. Ya. Habis itu dilarang yang mengisi mobil, mengisi motor, jangan dipegang-pegang. Tidak seperti itu. Hendak berbini si fulana, pegang. Ya. Tidak benar seperti itu. Jadi doa, salah satu adab berdoa adalah memperbanyak salawat. Bahkan boleh bersalawat saja di dalam doanya.
itu sudah mencukupi. Seakan-akan kita minta hajat kepada Allah dengan salawat kita. Dan ini termasuk tabarruk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salawatnya adalah disyariatkan, dia penuh dengan berkah. Kemudian boleh bertabaruk dengan bersalawat. Kemudian cara bertabaruk dengan bersalawat juga ada dalilnya. Kemudian tinggal meyakini bahwa keberkahannya dari Allah. Seperti itu. Bisa dimaklumi kisah salawat tadi? Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf jam 9:04. InsyaAllah ta'ala bulan depan kita ketemu lagi. Dan karena mau mendekati bulan Ramadan, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur untuk bisa mendapati bulan Ramadan, maka kita akan membahas beberapa poin yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ya, seperti kajian intensif Ramadan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.